Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya lagi dan lagi akan menghadirkan sebuah film yang menguras energi berpikir teman-teman, karena film ini mengisahkan tentang satu tempat, satu peristiwa, bahkan satu kejadian. Akan tetapi setiap kali semua orang berkata bahwa dirinya jujur, namun justru semakin sulit kebenaran itu ditemukan. Dan maka dari itu, siapkanlah insting serta intuisi teman-teman agar dapat memprediksi siapakah manipulator yang mampu memutarbalikkan seluruh fakta hanya dalam sekejap mata. Berlatar di kampung halamannya Sarukan, tepatnya di India, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi karena diduga pelaku melarikan diri setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Namun tiba-tiba pria tampan bak ibarat pinang dibelah dua dengan saya tersebut bernama Vikram Sethi, dan ia berhasil selamat dari kecelakaan hebat berkat mobil high class yang digunakan. Dan Vikram merupakan orang asli India, namun kini telah menjadi warga negara Inggris semenjak dirinya telah sukses dan berhasil menjadi penulis buku terbaik di dunia. आवडे तू तिकडे जा मी इकडे जातोय ओके सर. Pengejaran Vikram yang dilakukan oleh polisi berujung pada sebuah komplek perumahan mewah, dan di sana polisi memanggil security yang bertugas dan ia memastikan meski dirinya baru saja balik dari kamar mandi, namun tak ada orang lain yang memasuki komplek karena security ini tak mendengar adanya gonggongan dari Wawau yang telah menjadi asistennya. आदमी का मेन पॉइंट कौन सा होता है? Hey! अगर इस कुत्ते ने बेटा तो चाहिए ना वो उसको आगे बढ़ाने के लिए. Polisi yang akan segera pergi mencari Vikram ke lokasi lain, namun tiba-tiba seorang wanita bernama Maya menghentikan mobil lalu meminta kepada polisi untuk segera menuju ke dalam rumahnya. Maka didapatilah Vikram, seorang penulis terkenal, telah menghabisi suami Maya yang berprofesi sebagai pengacara. Dikarenakan kasus ini menyangkut orang penting dan juga orang-orang kaya, maka pihak kepolisian menurunkan perwira terbaiknya bernama Tarun, dan Bapak Tarun ini juga menjadi perwira tinggi pada film Drishyam, sehingga kemampuan serta analisisnya dalam menguak segala yang hitam menjadi putih tak perlu diragukan lagi. लैब में भेज पकड़। हाँ सर. Setelah itu Tarun pun dipanggil ke rumah Kapolda, dan di sana Kapolda meminta Tarun untuk menyelesaikan kasus Vikram hanya dalam 3 hari saja, dikarenakan Vikram merupakan seorang penulis terkenal yang berasal dari Inggris, dan pastinya kedutaan Inggris akan menekan India karena Inggris selalu membela warga negaranya. जाके पूछ ले सर। Selanjutnya Tarun langsung menemui Vikram di ruangan interogasi, lalu Tarun meminta Vikram agar jangan pernah mengatakan aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa-apa, karena yang Tarun inginkan hanyalah rentetan cerita dari Vikram agar Tarun bisa menguji konsistensi keterangan untuk menemukan letak kebenaran yang sebenarnya. आगे का कुर्ता, साइड में चोला, घर पे क्यों मारा वाइफ को? करके नीचे जाती और तुम वाह करके घर आ जाते. Vikram pun menceritakan bahwa dirinya hanyalah seorang penulis, sedangkan Catherine istrinya merupakan pemilik perusahaan, dan 2 hari yang lalu mereka berdua terbang ke India dikarenakan buku terbaru Vikram akan segera diluncurkan. Namun Catherine yang memiliki masalah dengan jantungnya tak menghadiri acara peluncuran buku tersebut, dan ketika Vikram kembali ke hotel untuk melihat keadaan sang istri, namun justru yang ia dapati hanyalah mayat istri tercinta tergeletak tak bernyawa, meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. रात को मेरी बुक की लॉन्च पार्टी थी हायत में। मैंने कुछ नहीं किया. कुछ दिनों में कुछ ज्यादा एक्सर्शन हो गया तो
Cerita pun berlanjut dan 1 jam kemudian polisi pun datang dikarenakan memang Vikramlah yang menghubungi Partai Coklat ini. Akan tetapi polisi justru menganggap Vikram sebagai tersangka utama, bahkan tak mengizinkan Vikram untuk menghubungi pengacaranya, dan itulah alasan sebab musabab Vikram lari dari kejaran polisi di awal film. इतनी देर क्या कर रहा है? Tarun pun tak mempersalahkan Vikram kabur untuk mencari perlindungan dari petugas kepolisian yang sewena-wena, tapi Tarun mempermasalahkan mengapa Vikram menghabisi nyawa seorang pengacara, sehingga Vikram kembali menceritakan bahwa ketika dirinya mengalami kecelakaan tentu saja ia terluka, lalu untuk mengobatinya Vikram masuk ke dalam komplek mewah lalu bertemu dengan Maya dan memohon agar Maya dapat meminjamkan handphone untuk menelpon dokter pribadinya. Namun tentu saja awalnya Maya menolak permintaan Vikram, namun karena berdasarkan rasa kasihan maka Maya mempersilahkan Vikram untuk masuk ke dalam rumah agar Vikram dapat segera mengobati luka-lukanya. Di dalam rumah, Vikram pun melihat keanehan seperti adanya temuan meja kaca yang pecah. Terlebih lagi, terdapat seperti luka cekikan pada leher Maya. Lalu sesaat kemudian, televisi memberitakan tentang Vikram yang menghabisi nyawa istrinya sehingga membuat Maya ketakutan lalu mengancam serta mengusir Vikram. Akan tetapi, Vikram berusaha menjelaskan hingga Maya percaya Vikram adalah orang baik, dan hal itu dibuktikan ketika pembantu Maya datang untuk bekerja, namun kembali disuruh pulang oleh Maya agar dirinya bisa membantu Vikram. अच्छा लिखते हो। और वो माया इज हियर। Tak lama berselang Maya pun juga dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dan menurut informasi dari Maya, pada malam itu ia berada di rumah sendirian karena suaminya yang bernama Sekar selalu pulang malam. Lalu sesaat kemudian bel rumah tiba-tiba saja berbunyi yang langsung dibuka oleh Maya, dan pada saat itulah Vikram datang membekapnya dari belakang sehingga Maya memberontak. Maka Maya lari masuk ke dalam kamar, namun apalah daya tenaga seorang wanita dengan mudahnya dapat ditaklukkan oleh Vikram, dan di lain kesempatan Maya mengambil sebilah pisau lalu mengancam Vikram. Namun lagi dan lagi tak sulit bagi Vikram untuk mengalahkan wanita yang hanya tahu bergoyang Lukenal Veronica Ko. Lalu tiba-tiba bel rumah kembali berbunyi yang ternyata berasal dari pembantu rumah. Namun Maya tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti seluruh perintah karena keselamatannya pada saat itu tentunya sedang berada di tangan Vikram. Terlebih lagi, ketakutan Maya semakin memuncak tatkala televisi memberitakan tentang pembunuhan yang Vikram lakukan kepada istrinya, sehingga Maya melihat kesempatan lain untuk kabur melarikan diri, namun Vikram kembali berhasil menangkapnya. Terdengar bunyi keributan yang memaki pihak kepolisian sehingga membuat Tarun mendatangi seorang pria tua yang ternyata dirinya mengajukan tuntutan hukum kepada Vikram dikarenakan tempo hari Vikram mendatangi rumahnya untuk meminta sumber cerita kepada putrinya yang merupakan korban pemerkosaan, dan Vikram berjanji tidak akan memberitahukannya kepada publik tentang narasumber dari buku yang akan ia tulis. Akan tetapi Vikram tak menepati janjinya yang menjadikan putrinya sangat tertekan, dikejar wartawan serta menahan malu terhadap lingkungan, hingga pada akhirnya si anak yang tak tahan lagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. इतनी मीठी मीठी बातें करके क्या WhatsApp का बिना निकल सकता है? बेटी की जान ले ली। Memasuki hari kedua semenjak ditahannya Vikram, sang penulis, tekanan dari wartawan mulai berdatangan menuntut kejelasan sehingga Tarun kembali menggali informasi terhadap Vikram. Maka didapatilah Vikram menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Maya, dan akan penjelasan Vikram tersebut Maya mulai menaruh rasa simpati dengan membersihkan luka Vikram, bahkan mencoba menggoda keimanan Vikram. मुझे सरेंडर करना चाहिए।
beralih kepada Maya untuk mengonfirmasi kebenaran dari cerita Vikram dan Maya mengakui ia minum bersama Vikram namun bukan karena keinginannya, karena yang terjadi sebenarnya adalah Vikram meminta Maya untuk menunjukkan di mana loker penyimpanan, lalu Maya mengalihkan perhatian Vikram dengan akan memberi minuman, padahal tujuan Maya adalah untuk mengambil senter, dan setelah itu Maya kembali menawarkan perban pembalut luka yang diletakkan pada kamar mandi, dan hal itu juga bentuk upaya Maya meminta pertolongan kepada security. Tarun pun kembali menemui Vikram untuk melanjutkan cerita versi dirinya, dan Vikram menyangkal bahwa ia berlaku kasar terhadap Maya, melainkan pada malam itu Vikram datang ke rumah Maya pada pukul 11 malam dan Maya bersikap sangat ramah, bahkan terus menahan dirinya untuk pergi. Lalu Vikram menemukan sebuah dompet di bawah kursi, akan tetapi Maya langsung merebutnya yang membuat Vikram semakin merasa bahwa Maya telah menyembunyikan sesuatu. I wish शेखर तुम्हारे जैसे होता. Untuk menguji kebenaran cerita dari Vikram, maka Tarun memanggil 2 orang security penjaga komplek, dan dari keterangan security pertama bahwa dirinya bekerja mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam dan ia memastikan Sekar pulang ke rumah hampir pukul 8 malam, sementara keterangan security shift kedua malam itu ia menderita sakit perut yang membuatnya berulang-ulang kali ke kamar mandi, maka dirinya tak melihat Sekar suami Maya keluar lagi dari rumahnya hingga sampai saat ia dinyatakan telah tewas. जी तो साफ करके आते. उस दिन लेटरिन का प्रॉब्लम था सर. Tarun kembali kepada Maya dengan menanyakan pukul berapa Sekar pulang pada malam naas itu, dan Maya menyebutkan bahwa suaminya pulang pada pukul 12 malam bertepatan di saat Vikram menyerangnya, sehingga sebagai seorang suami tentunya Sekar melakukan perlawanan, sementara Maya mencari pertolongan dengan keluar dari rumahnya, dan pada saat itulah Maya menghentikan mobil polisi, dan ketika mereka telah kembali ke rumah Maya, disitulah pemandangan mengerikan itu terlihat, dan Vikram tepat berada di samping mayat Sekar. घर करीबन 12 बजे वापस आया. क्या कर रहे हो तुम? माँ को छोड़ो प्लीज. शेखर को मर्डर कर दिया था. Tarun yang telah mengetahui kebenarannya pun menyangkal keterangan Maya dengan mengatakan bahwa security penjaga komplek melihat Sekar pulang pada pukul 8 malam bukan pada pukul 12 malam, dan Maya mengakui dan baru ingat bahwa Sekar pulang sebentar untuk mengambil dokumen lalu pergi kembali, sehingga pernyataan Maya yang tidak konsisten ini pastinya membuat Maya menjadi pihak yang dicurigai. Sesaat kemudian sang ajudan melaporkan kepada Tarun bahwa ada seorang wanita yang ingin bertemu karena dirinya memiliki informasi mengenai kematian Catherine alias istri dari Vikram. Maka dengan segera Tarun datang menemuinya, dan dari informasi yang diberikan ketika wanita ini merayakan ulang tahun pernikahan, dan tanpa sengaja mereka merekam video Vikram dan istrinya tampak sedang bertengkar sebelum Catherine dinyatakan tewas. Berbekal dengan video pertengkaran yang didapat membuat Tarun kembali mengintervensi Vikram atas dugaan pembunuhan terhadap istrinya. Namun Vikram mengatakan bahwa pertengkaran itu tak seperti yang Tarun fikirkan, karena Vikram hanya kesal terhadap Catherine istrinya yang membocorkan identitas narasumber hingga melakukan bundir. Lalu Catherine bersedia meminta maaf agar memperbaiki kesalahan hingga memberikan santunan kepada keluarga korban. Sir, please don't drag her name into this. Cause of death is blunt force trauma.
Laporan hasil autopsi telah keluar yang menyatakan Catherine, istrinya Vikram, meninggal akibat serangan jantung. Lalu ia terjatuh terbentur pada wastafel. Sementara bagi mayat Sekar si pengacara, laporan autopsi menunjukkan ia tewas akibat hantaman benda tumpul dan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendetail, diketahui pelaku yang memukul korban memiliki tinggi 185 cm, maka pastinya tuduhan itu tertuju kepada Vikram karena dirinya memiliki tinggi badan yang sama. इसको क्या फोड़ा है? गिरने के बाद पता है मैंने डंडा लिया। Selanjutnya polisi kembali mendapatkan informasi yang penting berasal dari seorang kepercayaan almarhum Sekar dan ia memberitahukan bahwa sebelum Sekar dinyatakan tewas, Sekar pernah meminta dirinya untuk menguntit kebiasaan Maya istrinya, maka didapatilah Maya berselingkuh dengan sahabat Sekar yang juga berprofesi sebagai pengacara. बियर रख दे नीचे अंदर कैसे आ गए आप लोग हाथ में लगाइए चल रहा हूं ना Pria inilah yang merupakan selingkuhan Maya bernama Sirak dan tanpa basa-basi, Tarun langsung mematikan setiap alibi yang Sirak keluarkan hingga pada akhirnya Sirak mengakui bahwa ia memang berpacaran dengan Maya, istri dari sahabatnya sendiri. Maka Tarun memaksa Sirak menjelaskan bagaimana DNA darahnya bisa berada di rumah Maya yang sekaligus bertepatan dengan malam kematian Sekar. तुम ही आए थे ना माया को छोड़ने? सर दोस्त है। Sirak menceritakan bahwa pada pukul 7 malam sebelum Sekar pulang, dirinya dan Maya tengah bermesraan. Lalu tiba-tiba Sekar pulang ke rumah tepatnya pada pukul 8 malam lalu memergoki mereka berdua hingga mendorong Sirak jatuh ke atas meja kaca dan akibat luka itulah darah DNA Sirak berada di sana dan Sirak memutuskan untuk pergi agar tak lagi memancing lebih dalam amarah dari sahabatnya. इसलिए फिर मैं माया के घर गया। वहां से निकल जाना चाहिए। फिर क्या हुआ? Untuk mencari keakuratan cerita Sirak, maka Tarun menggali informasi kepada Maya dan benar Maya mengakui seluruh cerita yang Sirak berikan. Dan ketika Sirak memutuskan untuk pergi, Sirak ternyata kembali lagi pada pukul 11:30 malam hanya untuk memastikan keselamatan Maya karena Sirak khawatir bahwa Sekar akan melakukan KDRT. Dan Maya menjelaskan kepada Tarun bahwa dirinya tak membukakan pintu bagi Sirak karena ia tengah diancam oleh Vikram yang berada tepat di belakang pintu. Catherine was a wonderful person. I did get you. कुछ तो छुपा रहे थे। Vikram yang sebelumnya bernasib di ujung tanduk akibat laporan autopsi yang menyatakan pelaku memiliki tinggi 185 cm, namun kini secercah harapan untuk bebas dari tuduhan mulai tampak tatkala Vikram menceritakan bahwa ketika Vikram hendak pergi namun Maya tetap berusaha menahannya dan sesaat kemudian bel tiba-tiba berbunyi yang langsung dibuka oleh Maya. Lalu Maya mengenalkan kepada Vikram bahwa pria berkacamata dan memiliki tinggi yang sama dengannya merupakan suami Maya. Namun Vikram tak mempercayai hal tersebut karena Vikram melihat foto laki-laki berbeda yang terpajang bersama Maya sehingga pria tersebut memukul Vikram sampai membuat Vikram hampir hilang kesadaran. Dan Vikram melihat serta mendengar pria tersebut dan juga Maya menyeret Sekar yang asli lalu menyuruh Maya melaporkan kepada polisi bahwa seorang pria asing telah menghabisi nyawa Sekar. Tarun pun termenung untuk memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka pada scene ini teman-teman akan dibawa ikut memprediksi bahwa jika Siraklah yang menghabisi Sekar maka motifnya jelas karena pertengkaran yang diakibatkan perselingkuhan, dan jika Vikramlah yang menghabisi Sekar maka motifnya adalah bentuk pertahanan diri karena menerobos masuk rumah. Akan tetapi dari kedua belah pihak sampai saat ini masih saling menuduh satu sama lain
lain yang melakukan pembunuhan, maka hanya ada satu cara untuk membuktikan, yaitu pada malam terjadinya tragedi pembunuhan Sekar hujan turun pukul 12 malam, maka pastinya jika Vikram datang pukul 11 malam yang melakukan pembunuhan, maka sepatu Sekar tentunya akan ada noda lumpur. Namun jika tidak terdapat noda pada sepatunya, maka Sirak serta Mayalah yang melakukan pembunuhan pada pukul 8 malam sebelum turunnya hujan, lalu melimpahkan semua kesalahan kepada Vikram yang datang memasuki rumah. Terlebih lagi, Vikram sedang diburu oleh pihak kepolisian di malam itu. बारिश का केस से क्या लेना देना? जैसे वहां से बाहर निकली बारिश शुरू हो गई। और उस रात शेखर 12 बजे के भी जूतों पे एग्जैक्टली इत्तेफाक से विक्रम वहीं फंसने वाला था प्लीज मेक शेखर तुम्हारे जैसे होगा। कि पुलिस रियल हो। उसने सिंसियर हो गया था। Setelah dinyatakannya Sirak dan Maya adalah dalang di balik pembunuhan, terlebih lagi Catherine memang terbukti memiliki penyakit jantung dan meninggal karena penyakitnya, maka Vikram pastinya akan segera dibebaskan. Namun Vikram berkata, ialah yang sebenarnya membunuh Catherine dikarenakan seandainya ia berada di samping istrinya pada malam itu, maka Catherine pasti masih hidup. Lalu Tarun menceritakan bahwa ia mempunyai seorang adik yang telah meninggal di masa lalu karena Tarun mengajarinya cara bersepeda, yang membuat Tarun menyalahkan dirinya di sepanjang waktu sebelum akhirnya Tarun tersadar bahwa menyalahkan diri akan membuat manusia dihantui rasa sakit dan sebagai obatnya adalah dengan mengikhlaskan kepada takdir bahwa terkadang sesuatu memang berada di luar kendali manusia. और ये तुम्हारा सामान। Tarun yang berada di rumah tampak sedang membaca buku karya Vikram. Lalu Tarun berkata bahwa ia belum selesai membaca buku Vikram, maka sang istri yang sebagai penggemar berat Vikram memberitahukan bahwa ending dari buku yang Tarun baca adalah pahlawan yang diagungkan pada buku Vikram ujungnya meninggal karena overdosis obat-obatan. Mengingat perkataan sang istri membuat Tarun tersadar akan sesuatu yang membuatnya bergegas mendatangi forensik, dan di sana Tarun menanyakan apakah Catherine istrinya Vikram diperiksa karena overdosis obat-obatan. Namun sang dokter menjelaskan bahwa hal itu tak perlu dilakukan karena forensik memegang bukti pembelian obat jantung yang diminum oleh Catherine dan takarannya sesuai dengan anjuran penggunaan. Lalu tiba-tiba obat tersebut tak sengaja terjatuh yang ternyata dosisnya telah dimodifikasi dengan tujuan rancangan yang menyebabkan kematian. कैथरीन को बचपन से एग्जॉशन हो गया। गौतम Tarun bergegas menuju bandara karena Vikram akan segera kembali ke negaranya. Maka Tarun mencoba menghubungi Vikram untuk menghentikan kepergiannya, dan tanpa basa-basi Vikram langsung mengakui bahwa memang benar dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Catherine, dikarenakan sejatinya Vikram lah yang sengaja membocorkan identitas narasumber untuk mendongkrak penjualan bukunya. Namun Catherine sangat tak setuju dengan cara Vikram yang menghalalkan segala cara demi uang, sehingga Catherine bekerja sama dengan pengacara Sekar untuk menjebloskan Vikram ke dalam penjara. Dan dimulai dari sinilah Vikram memanipulasi segalanya, dimulai dari memodifikasi obat jantung yang bisa memicu kematian hingga memanfaatkan perselingkuhan Sirak dan Maya dengan tujuan untuk menutupi pembunuhan yang ia lakukan terhadap Sekar. Dan otak pintar Vikram mampu membaca situasi, kondisi meski dalam keadaan terdesak, dan itu dibuktikan
membuktikan. Vikram masih sempat menghapus noda lumpur pada sepatu almarhum Sekar agar polisi meyakini bahwa Sekar pulang jam 8 malam sebelum turun hujan yang bertepatan dengan waktu Sirak dan Maya berselingkuh. Lalu mengapa Vikram saat ini dengan entengnya membocorkan segalanya? Dikarenakan ia akan kembali ke Inggris dan negara Inggris tak akan membiarkan warga negaranya ditahan tanpa ada bukti yang kuat, karena bukti yang kuat untuk membuktikan kejahatan Vikram tentunya terdapat di dalam tubuh Catherine. Namun bukti itu telah Vikram bakar menjadi abu, dan Vikram telah memenangkan pertempuran yang membuktikan dirinya adalah penulis cerita terbaik dengan kemampuan analisis yang tak dapat ditandingi oleh pihak kepolisian. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah kebohongan yang dibungkus dengan kecerdasan tetaplah sebuah kebohongan. Dan ingat, secerdas apapun seseorang memainkan cerita, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 81, dan sungguh yang batil itu pasti akan lenyap. Saya James selaku karyawan di Sinja Entertain mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dan support channel ini, serta bagi teman-teman yang masih belum subscribe maka saya minta tolonglah segera subscribe. Apa susahnya? Saya ingin cepat kaya, beli rumah, beli Pajero, jadi tolonglah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kawan-kawan semua ya.